Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Sungguh luar biasa anugerah dan berkat Tuhan bagi kita. Saya mempersilahkan Bapak Saudara untuk mengambil waktu teduh untuk berdoa. Firman Tuhan dari kitab Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pagi hari ini, minggu yang mendekati Jumat Agung, kita mau mempersiapkan diri, memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, membebaskan kita dari dosa. Kita mau puji Dia, mau sembah Dia, karena pengorbanannya di atas kayu salib telah membebaskan kita. Oleh kuasa darah Yesus, kita dibebaskan dari dosa kita. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bapak Saudara bangkit berdiri dan naikkan pujian ini dengan sungguhan hati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Tuhan telah layakkan kita dengan karya penebusan. Kau layakkan menghampiri
Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Tuhan Yesus, ini isi hati kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau karena kuasa-Mu luar biasa. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur setiap anugerah-Mu terus melimpah bagi kami. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau telah membebaskan kami dengan karya penebusan-Mu di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, untuk beribadah kepadamu. Layakkan kami semua, baik kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan, urapi kami satu demi satu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu, ibadah ini menyenangkan hati-Mu, dan kami beroleh berkat dari setiap ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta. Shalom, mari sudah kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kita membaktikan diri kita kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, sepenuh hati kita memberi persembahan, kemudian yang penting kita mendapat firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita, sebagai kekuatan kita semuanya. Ya. Kita mengucap syukur, kami sambut saudara di dalam kasih Kristus pada pagi hari ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian pengakuan iman bagi saudara-saudara kita yang ada kira-kira 27 ya, yang akan mengadakan pengakuan iman. Mereka semua sudah mengikuti kelas yang saya ajar tentang pemerintahan gereja ini, tentang Tritunggal, di mana siapa Bapa, siapa Anak, dan siapa Roh Kudus. Jadi mengerti Yesus itu siapa, Roh Kudus itu bagaimana. Mereka sudah memahami, kemudian mereka merasakan dirinya orang berdosa, dan ada pengakuan dosa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu yang mereka sudah lakukan. Jadi mereka semua sudah mengerti tentang dasar iman Kristen, dasar kekristenan. Ini sangat penting sekali supaya mereka mengerti tentang apa yang dikhotbahkan siapa. Ini menyesatkan, ini yang baik, dia tahu dasar tentang Kristen. Ya, dalam kesempurnaan ini untuk mereka layak untuk menerima pembaptisan. Ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah Injil. Mereka sudah menerima Injil. Ya. Siapa yang percaya, nah, dialah dibaptisan untuk menerima keselamatan. Maka sempurnalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka semuanya. Itulah yang akan mereka diangkat menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Ya, itu penting sekali saudara. Ya, demikian. Karena dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah mengangkat Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari mereka nanti juga di depan jemaat, mereka akan mengakui iman mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena dengan hati orang percaya, ya, dengan orang percaya dengan iman dan dibenarkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Itulah saudara-saudaraku yang tiba-tiba perlunya mereka semuanya mengadakan pengakuan iman ini, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, ya. Supaya saudara mengerti semuanya, kita pahami tentang kesaksian ini. Saya bacakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya saya akan mengundang saudara semua satu persatu untuk mengadakan kesaksian pengakuan iman di depan jemaat ini. Yang pertama, Saudari Clarissa Rahel Amarah, silakan maju ke depan. Silakan. Saya Clarissa Rahel Amarah bersaksi. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa.
Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya. Saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan, atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga, sesuai dengan janjinya. Ya. Saya berjanji, setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, silakan duduk. Pak. Demikianlah pengakuan iman, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada keyakinan ya akan hidup kekal bersama-sama dengan dia. Dia menjadi anak-anak Allah yang dipelihara oleh Tuhan saat hidup di dalam dunia ini. Pengakuan inilah yang membawa dia layak untuk menerima pembaptisan. Yang kedua, Saudari Tabitha Marcelin Liwur. Saya, Tabitha Marcelin, bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, terima kasih. Itulah pengakuan iman yang dilakukan oleh Saudari Tabitha Marcelin Liwur. Dia percaya kepada Yesus, ya, dalam hidup ini sudah di dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dan menerima hidup kekal selama-lamanya, baik dipanggil Tuhan maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Saudari Mai Rika Kurniasari. Saya Merika Kurniasari bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, puji Tuhan. Demikian pengakuan iman yang membawa dia, ya, Mai Rika Kurniasari menjadi orang baru di dalam Kristus Yesus, hidup dalam kasih karunia dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Ya. Yang terakhir Saudara Nathan Adikusuma. Saya, Nathan Adikusuma, bersaksi. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya
dan anugerahnya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Ya, puji Tuhan. Ya, pengakuan iman ini sangat penting sekali, ya. Peralihan hidup dunia yang jahat ini kepada kasih karunia dalam pemeliharaan Allah, ya, dan kekekalan menjadi bagian hidupnya. Inilah yang nanti disempurnakan di dalam pembaptisan. Pembaptisan adalah penyempurnaan iman bagi orang-orang yang sudah percaya menjadi anak Tuhan, menerima hidup yang kekal. Ya, ini untuk setiap kebaktian ini 4 dulu, nanti ada lagi dan sampai selesai. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan untuk setiap kesaksian yang boleh disampaikan oleh saudara kita yang akan dibaptiskan. Dan kita percaya kasih Tuhan terus melimpah ketika karya penebusannya di kayu salib membuktikan bahwa kita selalu ada harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Sukacita nyatakan pujian. Harapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia pengharapanku hanya Yesus saja. Harapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia harapan, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia harap. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Harapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus. Dia harapan, Yesus. Dia harapan
domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita yang pagi hari ini mengambil tema bermegah dalam salib Kristus, diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 18. Pak Edwin akan menolong kita dalam pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6, 11 sampai 18, tema bermegah dalam salib Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan, diambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 18. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera, rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya nanti. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda syukur kita karena berkat Tuhan sudah terus melimpah bagi kita sepanjang hari dan sepanjang pekan ini. Biarlah kita mau berikan dengan sukacita. Sekali lagi persembahan persepuluhan untuk kantong yang berwarna hitam dan persembahan pembangunan untuk kantong yang berwarna merah. Baik, kita akan naikkan pujian, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan manggilmu beri yang terbaik. Terbaik, kerahkan tenaga.
Marta akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami ini Tuhan, dengan segala ucapan syukur dan sukacita. Biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk dibentuk Tuhan sebagai alat yang berkenan di hadapannya. Kita mau sungguh-sungguh siapkan diri kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita siapkan dengan pujian yang menyatakan hati kita rindu aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, seperti rusa dengan segenap hati. Seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai padang gersang menanti datangnya hujan dari Tuhan. Bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Yesus yang kita perlukan, yang mengenal kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
lebih dekat lagi padamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa ini untuk menyembah Tuhan, beribadah kepadamu. Juga kami telah menaikkan segala pujian pengagungan yang kami persembahkan hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah Allah yang layak kami puji, kami tinggikan, dan kami agungkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Juga secara khusus buat hamba-Mu, yang hamba-Mu menyadari penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Engkau yang memberi kesanggupan, hikmat, akal budi, pencerahan, tuntunan ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu buat kami semuanya. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, Bapak Ibu semuanya, silahkan duduk. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tinggal menghitung hari beberapa saat lagi, kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung, tepatnya hari Jumat besok. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya akan bersama-sama beribadah di tempat ini untuk kita memperingati bagaimana Yesus naik ke atas kayu salib karena mengasihi kita, karena rela berkorban supaya kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya masuk ke dalam penghukuman, ke dalam neraka yang kekal, kita boleh diselamatkan oleh karena kasih, karunia, dan pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam Efesus, di dalam Galatia maksud saya, karena di lembarnya itu Efesus, jadi saya terbawa ke sana. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Mari kita akan memperhatikan baik-baik bagaimana yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Kalau kita lihat latar belakangnya, dia bukan orang biasa. Ada hal yang bisa dibanggakan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama. Saya bacakan ayat 14, yang tadi juga sudah dibacakan oleh MC. Firman Allah mengatakan demikian, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu ada hal-hal yang bisa kita banggakan atau kita boleh berbangga hati. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya anak, punya putra-putri yang memiliki prestasi, itu tentu bagi sebuah keluarga pasti merupakan sebuah kebanggaan. Ya, mendapatkan prestasi, mendapatkan piala misalnya, mendapatkan hadiah. Itu sesuatu yang sangat membanggakan Bapak Ibu Saudara. Hal yang lain yang perlu kita juga sadari, ketika kita bekerja, ketika kita bisnis,
ketika kita melakukan sesuatu dan hal itu berhasil, tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita melihat apa sesungguhnya yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Saudara, kalau secara manusia kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, tepatnya di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, mari kita perhatikan bersama-sama. Ayatnya yang keempat dan seterusnya saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sesungguhnya seorang Rasul Paulus memiliki satu latar belakang yang istimewa. Secara lahiriah ada yang kemudian bisa dibanggakan. Tetapi kalau kita melihat dalam Galatia pasal 6 ayat 14, bagaimana seorang Paulus bermegah hanya semata-mata karena salib Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya. Saudara, kalau berbicara salib, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya sangat negatif kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Romawi. Berbicara tentang salib adalah berbicara tentang hukuman, tentang kekejaman, ya, yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada hukum. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus mengalami satu kematian di atas kayu salib. Karyanya yang besar, saudara-saudara, bagi Bapak, Ibu, dan saya, merupakan hal yang sangat penting yang pada pagi hari ini perlu kita renungkan bersama-sama ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan. Salib di dalam Kristus merupakan hal yang sangat berarti, sangat berguna, sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus sampai mengatakan dia bermegah karena salib Kristus. Karena di balik salib Kristus, karya Kristus itu sendiri, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus untuk kita, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan untuk saya. Supaya apa? Kita yang sesungguhnya secara manusia tidak ada harapan. Karena manusia jatuh dalam dosa, karena manusia harus menghadapi penghukuman, tetapi karena Kristus, karena salib Kristus kita memiliki satu pengharapan kehidupan yang baru, yang penuh dengan kepastian. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, paling tidak ada 3 hal penting. Kenapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus? Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bermegah di dalam salib Kristus karena di dalam salib Kristus kita dibenarkan. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-23 dan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau memperingati bagaimana penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika kita mau memperingati yang namanya Jumat Agung, tidak akan bisa dilepaskan dari ini. Dan ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa di dalam penyaliban, di dalam kematian, di dalam kebangkitan Yesus Kristus itulah sesungguhnya terletak inti iman Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini beriman, kita ini percaya bukan tanpa dasar. Tetapi iman percaya kita didasarkan kepada kematian dan kepada kebangkitan Yesus Kristus. Kalau di dalam ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa, telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Di ayat yang ke-10 dari pasal 3 di dalam Roma itu kalau kita memperhatikan bersama-sama, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semuanya tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita memperhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, diawali dari kejatuhan Adam dan Hawa, saudara-saudara, tabiat dosa, kecenderungan dosa itu kemudian turun kepada seluruh kehidupan manusia. Kita bisa perhatikan anak-anak kecil yang baru dilahirkan tidak usah diajari bagaimana mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, berbohong, kenakalan, kekerasan. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa diajari, mereka bisa melakukan hal itu. Membuktikan apa? Saudara-saudara, itulah kecenderungan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh kasih karunia firman Tuhan mengatakan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dosa itu adalah kematian, maut. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kematian atau tentang maut, bukan hanya berbicara kematian secara jasmani, tetapi saudara, itu berbicara tentang penghukuman yang kekal, yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau melalui gereja ini ada Bapak Ibu Saudara yang dengan kesadaran diri karena kebenaran yang telah disampaikan, kemudian mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan tidak ada di dalam yang lain. Maut, kematian yang kekal bagi orang-orang yang di luar Kristus, itu yang akan terjadi bagi setiap mereka yang di luar Kristus. Makanya pentingnya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saya punya satu kewajiban, punya satu tugas, ya. Untuk apa? Melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan demikian. Nanti akan saya sambung ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, sebab itu kita
yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena salib Kristus, pengorbanan Yesus, yang telah apa? Membenarkan kita. Kemudian, kalau kita melihat ayat yang ke-6 dari pasalnya yang ke-5, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, untuk orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kemudian ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah, maksud saya. Sebab, jikalau kita, ketika kita seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti daripada kasih Allah yang diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Saudaraku, Allah di dalam Yesus Kristus telah mengasihi kita. Firman Allah mengatakan ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dibenarkan, bahkan kita diperdamaikan. Kita ini diselamatkan melalui apa? Melalui karya salib Kristus. Saudaraku, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kalau berbicara salib adalah berbicara tentang kebinasaan. Tetapi bagi orang-orang percaya, berbicara salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita terus diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh anugerah Allah, oleh kemurahan Allah, Bapak, Ibu, dan saya, kita boleh diselamatkan melalui anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar bersama-sama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus? Karena salib Kristus merupakan wujud kasih Allah yang besar, yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau manusia, saudara, mau mengasihi ketika apa? Ketika dikasihi. Jarang sekali orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang kemudian dikecewakan, kemudian bisa membalas dengan kasih. Hanya orang-orang yang kemudian sudah diubah di dalam Kristus. Tetapi mari kita perhatikan, ya. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, nanti kita sambung di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, ayat yang perlu kita perhatikan bersama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, mari kita perhatikan bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti daripada kasih Kristus, ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal.
Pengorbanan Kristus, kematian Kristus didasari dari kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut. Kalau tadi di dalam Roma pasal 5 yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih seteru, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, Yesus sudah mengasihi kita. Dengan Dia buktikan bagaimana Dia setia, mengasihi, mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bermegah di dalam Kristus karena apa? Karena melalui salib Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya yang besar, wujud kasih Allah yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi sudah saya sampaikan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Itulah praktek, itulah wujud daripada kasih Allah yang diberikan bagi kita semuanya. Saudaraku, Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus kemudian bisa mati-matian, berjuang begitu luar biasa? Sampai-sampai apa? Nyawa taruhannya. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa melalui pengorbanan Yesus, dia sudah diselamatkan. Dan kerinduan seorang Paulus adalah bagaimana banyak orang juga boleh mengenal Kristus. Berita Injil itu disampaikan dengan segala resiko. Mungkin di dalam lingkup kita, di Indonesia khususnya, saudara-saudara, kita tidak mengalami tantangan-tantangan yang berat seperti di negara-negara lain, ya, yang memiliki resiko yang sangat tinggi, resiko yang sangat besar, sehingga nyawa menjadi taruhannya. Memang ada di daerah-daerah tertentu di Indonesia, saudara, yang kemudian daerah-daerah itu adalah daerah yang sangat rawan ketika seseorang memberitakan Injil, banyak sekali pertentangan. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib Kristus merupakan wujud kasih Allah. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri, kita sudah diselamatkan. Tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus rela berkorban. Kalau kita menyadari, kita mengakui, kita mempercayai keselamatan hanya ada di dalam Yesus, seperti dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kemudian Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, tidak ada jalan menuju ke surga, kecuali hanya ada di dalam Yesus. Maka saudara, yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita memiliki sebuah panggilan hati, jiwa, untuk apa? Untuk kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu dimanapun berada, ya bertetangga, bekerja, bersahabat, kalau kita tahu Bapak Ibu saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka itulah sesungguhnya yang harus senantiasa menjadi gaya hidup kita dari hari ke hari. Bagaimana kita memiliki sebuah kerinduan untuk terus memberitakan Injil Kristus supaya banyak orang boleh diselamatkan. Jadi, kalau kita memperhatikan bersama-sama, wujud kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Filipi, saudara-saudara, bagaimana kita harus meneladani Kristus, karena Dia adalah Allah yang setia, yang telah turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mana ada orang yang kemudian mau berkorban buat orang yang sudah menyakiti hati kita? Tentu tidak, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Kristus, Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun ke dunia. Karena apa? Karena mengasihi kita. Kasih yang agape itu diberikan bagi kita.
kasih yang tanpa syarat. Supaya apa? Kita yang tidak memiliki pengharapan, kita boleh mengalami kasih karunia, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu bagian kedua yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemudian, kenapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus? Saudara-saudara, bagian yang terakhir, mari kita bersama-sama melihatnya. Karena ketika kita bermegah di dalam salib Kristus, karena di dalam salib Kristus itulah kita ini diselamatkan. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, mari kita perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus, seperti yang menjadi statement, yang menjadi kehidupan seorang Rasul Paulus, karena kita tahu, saudara, di dalam salib Kristus, disitulah ada keselamatan. Darahnya dicurahkan untuk menyucikan kita dari dosa. Darahnya dicurahkan untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita. Kalau kita lihat di dalam Ibrani, yang kemarin saya sampaikan di dalam ibadah doa pagi, Ibrani pasalnya yang kedua, mari kita lihat sebentar. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, oleh kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu apa? Iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar dari manusia adalah kematian. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Yesus, kematian sudah ditaklukkan. Iblis sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah ditaklukkan. Kematian sudah ditaklukkan. Dosa sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita sudah disucikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki satu kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau tadi saya membacakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kekal ditentukan ketika kita ada sekarang ini, ketika kita ada di dalam dunia. Makanya sungguh satu hal yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan, supaya ketika kita ada di dalam dunia, sungguh-sungguh kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh mengikut Kristus. Kita tidak main-main, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kesungguhan, hidup di dalam iman.
Karena kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan yang menentukan adalah kehidupan kita yang sekarang ini. Kemudian dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47, coba kita akan lihat. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-47, Bapak Ibu bisa memperhatikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dalam dunia adalah kehidupan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita lihat pemazmur, ya, umur manusia di dalam dunia 70-80 tahun. Saudaraku, yang lebih panjang, yang lebih berarti ada di dalam kekekalan. Bagaimana ketika kita ada di dalam dunia, kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, kesempatan dengan sebaik-baiknya. Saya juga terkesan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih diizinkan berada di dalam dunia ini, berarti bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam kesetiaan, juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat, itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi, dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dan kita menyadari bahwa mengapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus. Ya. Karena ada 3 alasan tadi. Yang pertama bahwa salib Kristus merupakan wujud kasih Allah yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita melihat kenapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus? Yang kedua, karena kita dibenarkan di dalam salib Kristus, karya salib Kristus. Yang ketiga, di dalam salib Kristus disitulah kita diselamatkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita yang sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus, terus berpegang kepada Dia. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjadi kendor, jangan menjadi lengah, tetapi Bapak Ibu dan saya, kita semuanya, mari semakin giat, semakin kuat, berpegang teguh di dalam Kristus, sampai pada garis akhir. Sehingga apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita, kita bersama-sama dapat menikmatinya, yaitu kehidupan yang kekal di surga kelak. Itulah yang sangat kita nanti-nantikan sebagai orang-orang yang percaya. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya boleh terus hidup setia dan taat di hadapannya di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, yang terus membangun kami, mengajar kami. Kami menyadari Tuhan Yesus, karya-Mu yang besar di atas kayu salib itulah yang menjadi pengharapan, jaminan di dalam kehidupan kami. Kami ditebus, kami diselamatkan, kami disucikan dari segala dosa, dan kami boleh memiliki satu kepastian kehidupan yang kekal ketika kami merespon kasih karunia-Mu di atas kayu salib melalui iman kami. Terima kasih, Engkau terus tolong kami Tuhan, supaya kami terus setia, taat di hadapan-Mu, dan kami terus mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu berhenti sampai di sini bila kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh terus dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian respon.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Karena salib-Mu kita bisa hidup, karena salib-Mu kita bisa menang. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan, ku berikan hidup yang baru. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Di salib-Mu hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, dan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti saya berdoa dan Bapak Pendeta menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah, ini untuk kelas keanggotaan dimohon untuk mengikuti pengarahan, ini akan dilakukan bukan hari ini, tetapi nanti pada tanggal 24 April, hari Minggu, ya, setelah ibadah yang kedua. Jadi setelah semuanya mengadakan pengakuan iman, nanti Bapak Pendeta akan memberikan pengarahan untuk teknis, bagaimana nanti dalam pembaptisan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan, hari ini jam 11 di ruang utama gereja. Untuk para pelayan, nanti ada fellowship jam 11 siang di ruang utama gereja. Kemudian yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI. Malam ini jam 18.30 juga di gereja ya, nanti sore setelah ibadah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ibadah doa dan pujian besok Rabu tanggal 13 Maret 2022, 13 April maksud saya, 2022 disertai dengan puasa ya. Rabu besok Bapak Ibu semuanya silakan datang, kita bersama-sama berpuasa dan sorenya kita akan bersama-sama berbuka di gereja dan melaksanakan doa dan pujian. Yang kelima, minggu ini adalah minggu yang kedua, minggu KPW. Silakan jemaat bergabung dalam KPW masing-masing dengan penerapan prokes tentunya. Jangan lengah ya. Kita tetap jaga prokes untuk menjaga diri juga menjaga saudara-saudara kita. Yang keenam, mengingatkan jemaat untuk tetap setia ambil bagian dalam iuran Pangrukti Layon sebagai sarana pelayanan kasih antar jemaat untuk saling menopang dan memperhatikan. Kemudian yang ketujuh yang perlu Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, mengundang seluruh jemaat dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 15 April 2022, mulainya jam 7 Bapak Ibu semuanya ya. Hanya sekali ibadah dan ibadah ini nanti disertai dengan perjamuan kudus. Mari jemaat bisa menyiapkan diri, juga para diakon bisa mempersiapkan diri untuk melayani perjamuan kudus. Kemudian yang kedelapan, mengundang semua murid sekolah minggu dari kelas Indria sampai tunas muda hadir dalam Paskah sekolah minggu pada hari Jumat 15 April 2022 jam 16.30 di gereja. Khusus kelas Indria diharapkan pendamping, cukup 1 orang saja. Dan putra-putri diajarkan, dipantau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, tanggal 15 untuk Paskah sekolah minggu. Kemudian yang kesembilan, mengundang remaja, pemuda dan mahasiswa dalam Paskah PMBI ya. PKMB dan PMBI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 jam 18 di gereja. Ini untuk PKMB dan PMBI. Kemudian yang ke-10, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 jam 11. Dimohon semua pengurus untuk dapat mempersiapkan diri, kita bersama-sama mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan-pelayanan kita. Untuk kegiatan ibadah doa, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama di lembar kotak itu. Yang saya ingin ingatkan adalah hari Rabu, ada doa dan pujian disertai dengan puasa. Silakan saya mengundang Bapak Ibu semuanya bisa hadir di dalam doa, pujian, dan puasa. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu semuanya bisa melihatnya, memperhatikannya, dan Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk dapat bersama-sama mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan
merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Teresia Karela Pasca, Saudara Simon Rio Setio, kemudian Bapak Yunus Amin Priyadi, Saudari Presilia Indah Hapsari, kemudian yang terakhir Ibu Rosmani Purba. Selamat buat Bapak Saudara yang akan merayakan ulang tahun, kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa hidup diberkati dan dipakai menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu Saudara hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, dan mari kita bersama-sama berdiri, kita akan akhiri di dalam doa, dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah Tuhan perkenankan untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus kami terima. Biarlah firman-Mu terus membangun dan mengajar kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, melalui karya salib-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh diselamatkan, kami boleh dibenarkan, juga kami boleh memiliki kepastian kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus melalui anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur. Biarlah kami terus Tuhan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi dan memberkati setiap umat-Mu, supaya jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami berdoa, Tuhan senantiasa mencurahkan tuntunan-Mu atas seluruh kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami semakin dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih, kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk para pemimpin kami, secara khusus Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan mengaruniakan senantiasa umur panjang, kesehatan, kesanggupan Tuhan, untuk terus dipakai menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Karena kami percaya, melalui kehidupan hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan, dan membawa kami semakin maju terus di dalam Kristus. Engkau juga memberkati para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, dan guru-guru PAUD. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, tanpa terkecuali. Kami mohon urapan kuasa-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kami, juga para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, dipakai menjadi sarana kami membangun iman, supaya melalui setiap kegiatan gereja kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dibangun dari kebenaran firman Tuhan, dan kami saling menopang satu dengan yang lain di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik ya Tuhan untuk goal persembahan 55 juta, goal kehadiran 350 jiwa, kerinduan kami Tuhan untuk terus menjangkau melalui sekolah TK dan PAUD. Engkau memberkati supaya melalui sekolah TK dan PAUD ya Tuhan, kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu. Berkati para guru, pengurus yayasan, semuanya dipakai untuk bersinergi, sehingga apa yang menjadi visi misi kerinduan kami dalam membangun sekolah, sungguh-sungguh boleh kami wujudkan ya Tuhan, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kerinduan kami untuk membeli tanah, untuk kami melebarkan pelayanan kami. Tuhan menolong tanah yang ada di samping ya Tuhan, Kau jamah Bapak Miskun, supaya ada kesepakatan antara gereja dengan Bapak Miskun, sehingga kami juga diberikan secara finansial Tuhan kemampuan untuk kami boleh membelinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang sakit secara jasmani. Kami menyerahkan Ibu Anis, bersyukur yang sudah selesai operasi, Tuhan terus jamah,
dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Trimo, anak Roy, kami menyerahkan Bapak Gideon Yatman, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan juga Tuhan Yesus Bu Hari Ningsih, juga anak Marcel, anak Devarel, jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong supaya bangsa kami terus Tuhan pulihkan, situasi kondisi politik terkendali ya Tuhan. Setiap gerakan-gerakan massa yang ingin menggoyang pemerintahan yang sah, Tuhan tolong, Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami. Bersyukur Tuhan memberkati dengan pandemi yang semakin terkendali. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memulihkan negeri kami, khususnya untuk ekonomi supaya bisa pulih kembali. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan, sehingga bisa membawa negeri ini tetap aman, tentram, damai, semakin maju ya Tuhan, dan semakin sejahtera. Terima kasih, kami serahkan juga untuk Jawa Tengah, Kota Semarang. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, supaya Kota Semarang juga terus dibangun semakin maju Tuhan, semakin sejahtera, dan banyak orang boleh percaya kepadamu di tengah-tengah kota ini. Kami bersyukur. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, kami percaya Engkau mengurapi, memberkati, menuntun, supaya Kota Semarang di bawah pimpinan Bapak Hendi terus Tuhan semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Daerah Telogosari Wetan Tuhan berkati, khususnya Bapak Lurah, LPMK Babinsa, semuanya diberkati supaya hubungan antara masyarakat yang ada di sekitar gereja, di lingkup kelurahan, dengan gerejamu boleh terjalin dengan baik. Kami saling menghormati dan saling toleransi. Hamba serahkan juga yang berulang tahun buat jemaat-jemaat-Mu, diberkati dengan umur panjang, kesetiaan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup yang senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan, dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau memberkati dalam kehidupan mereka, di dalam membangun rumah tangga, diberkati dengan suasana surgawi, saling mengasihi, saling mencintai, saling setia di tengah-tengah keluarga. Demikian juga diberkati saat membangun rumah tangga, mendidik anak-anak di dalam kebenaran, di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, dalam segala pergumulan. Kami mohon pertolongan-Mu, topangan-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami akan pulang. Kami mohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan menuntun membimbing saudara dalam perjalanan hidup ini, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.
hari